Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia usai 5 peserta meninggal pada saat pelatihan. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Evaluasi dilakukan menyusul meninggalnya 5 peserta dalam pendidikan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Pemerintah, kata Juri, akan melakukan perbaikan agar pelaksanaan pelatihan ke depan lebih baik serta mengutamakan keselamatan peserta. Meski demikian, pelatihan tetap dilanjutkan karena calon manajer Koperasi Merah Putih dibutuhkan untuk segera menjalankan tugas di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan pembekalan manajerial, mental, disiplin, dan komitmen kebangsaan tetap menjadi bagian dari program, namun akan dievaluasi secara menyeluruh. Juga akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Di tengah proses evaluasi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa meninggalnya 5 peserta tidak boleh berakhir hanya dengan perbaikan program. Menurut Pigai, peristiwa ini harus diusut hingga tuntas untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran atau kelalaian. Pigai mengatakan Kementerian Hak Asasi Manusia telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kematian para peserta. Dalam konteks koperasi desa ya, KDMP itu mungkin persoalan untuk pelatihan fisik yang bersifat militer, ya, latihan dasar militernya itu sebaiknya tidak boleh ditiadakan. Sebaiknya. Berarti ada rekomendasi dihentikan dulu begitu Pak? Atau evaluasi Pak? Kan saya bilang evaluasi. Pigai juga menegaskan evaluasi terhadap kurikulum pelatihan tidak boleh menghentikan proses pencarian keadilan. Terkait hal ini, pemirsa, akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Pagi ini kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia, Mas Hariko Wibowo Satria, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Hariko, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi pemirsa Metro TV. Baik, Mas Hariko, jadi dari Bakom Republik Indonesia, apa catatan evaluasinya yang mungkin bisa publik ketahui lagi yang terbaru terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih Mbak Valen. Yang pertama, pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara kita, Mas Muhammad Rifki, Novia Rahmadani Sihotam, Nisa Mulyasaro, Yolanda Muhammad Taufik, dan Nola Diasari. Kepergian mereka adalah kehilangan yang besar bagi negara, kehilangan yang besar bagi keluarga, dan kehilangan yang besar bagi kita semua. Kami semua mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia tersebut ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Mbak Valen, negara hadir penuh untuk keluarga mereka, kemudian pelatihan untuk 35 ribuan peserta ini tentu tidak dilanjutkan begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemerintah terus melakukan evaluasi yang menyeluruh, dan prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa. Jadi perbaikan apapun akan dilakukan demi keselamatan nyawa seluruh peserta. Baik. Dan sekarang pelatihannya bukan lagi Laksamil, tetapi namanya pembekalan bela negara dan manajerial. Oke, jadi pembekalan bela negara dan manajerial. Tapi Mas Hariko, beberapa diagnosa mengatakan kalau penyebab meninggalnya adalah heat stroke kemudian berhenti jantung. Kemarin ada yang namanya
materi pelatihan yang bergaya militer. Menurut Anda, apakah itu masih perlu untuk diterapkan nanti kalau seandainya namanya diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial? Ya, sekarang pelatihan itu menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Jadi peserta dalam kegiatan pembekalan bela negara dan manajerial ini memang dari berbagai kalangan dan terbuka untuk siapapun. Dan sejak awal memang fokus dari pelatihan ini adalah kemampuan manajerial. Jadi roh dari program ini adalah membangun kapasitas manajerial, kejujuran, anti korupsi, kemudian semua itu berlandaskan kedisiplinan dan cinta tanah air. Karena itu Mbak Valen, para peserta dari saudara-saudara kita yang ibu hamil, yang itu juga bisa ikut. Kemudian saudara-saudara kita yang disabilitas itu juga bisa ikut. Karena memang fokusnya memang bukan di fisik, tapi pada kemampuan manajerial dan karakter-karakter yang kami sebutkan tadi. Dan saat ini karena kondisi kesehatan ada 32 orang peserta yang dipulangkan, namun hak beliau sebagai calon manajer koperasi itu tetap. Dan kami sekali lagi berterima kasih kepada Metro TV yang telah memfasilitasi evaluasi ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat atas kritik-kritik dan sarannya untuk perbaikan agar koperasi bisa berdiri di pesisir. Mas Hariko, dengan banyaknya masyarakat yang mempertanyakan soal konsep latihan bergaya militer ini, apakah nanti akan ada perbaikan sistem terkait dengan bagaimana kondisi yang terjadi? Kemudian pertanyaan soal konsep latihan bergaya militer dan kaitannya dengan manajerial, bagaimana Mas Hariko? Baik. Jadi para calon manajer koperasi ini akan mengelola dana publik dan hajat hidup warga di desa maupun di pesisir. Nah, kondisi nyata di lapangan, khususnya di kawasan pesisir nelayan dan pedesaan, itu penuh dengan dinamika dan tantangan seperti naik turunnya harga di pesisir atau di beberapa daerah juga tantangan cuaca luar biasa, tengkulak, sistem ijon, termasuk juga trauma masa lalu dari kegagalan koperasi. Kemudian mereka juga akan menghadapi krisis sumber daya manusia di daerah, kemudian kekurangan akses internet, kemudian disinformasi dan berbagai keberagaman warga. Oleh karena itu, manajer koperasi di wilayah pedesaan atau di wilayah pertanian dan pesisir atau di yang banyak nelayannya, ini memang membutuhkan keterampilan yang cukup kompleks, lebih dari sekadar mengurus administrasi. Dan kami sangat memahami dan kami berterima kasih atas kritik-kritik dari masyarakat, karena kami memahami bahwa itu kita semua memiliki perasaan sebangsa dan setanah air ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Tentunya kita semua berduka. Jadi sebenarnya itu pemirsa alasan dibalik mengapa ada latihan berkonsep militer dan kaitannya dengan manajerial untuk para calon pemimpin koperasi desa. Mas Hariko, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.